Di awal season 2 kita diperlihatkan dengan sebuah armada kapal dagang yang tengah menempuh pelayaran. Namun tahap pemuatan dari kapal itu tiba-tiba sebuah kapal datang mendekat hingga kita diperkenalkan dengan dua tokoh baru bernama Kapten Ned Law dan Tuan Max, si mandor kapal. Pembantaian itu begitu singkat, bahkan selain mendapat barang jaharahan terlihat jelas mereka juga menemukan seorang wanita putih mulus di sana. Mantap. Sir, I have a wife and a son. Bersamaan dengan itu ternyata pengintaian kapal Urka D5 masih berlanjut. Terlihat jelas Mas Farid masih menyimpan amarah kepada Kapten Flynn. Namun meskipun begitu, ia tetap sabar dan meminta Flynn untuk terus mengambil tindakan terhadap Urka D5. Kapten Flynn pun sangat marah, bagaimana bisa Mas Farid meminta hal seperti itu, padahal seperti yang kita tahu ada ratusan orang yang siap mati untuk menjaga harta Urka D5 di sana. Maka dari itu Kapten Flynn menegaskan bahwa ia sudah tak peduli lagi dengan semua ini dan kita hanya bisa menunggu waktu kematiannya karena sudah pasti orang-orang Spanyol akan segera menemukan keberadaan mereka. Mendengar hal itu, Mas Farid pun tak mempunyai cara lain lagi dan berniat untuk mengajak anggotanya yang tersisa kembali ke Nassau. Hingga sebelum Mas Farid beranjak pergi, Kapten Flynn seperti menyadari sesuatu. Melihat kapal perang Spanyol yang terparkir di kejauhan, Kapten Flynn menjelaskan kepada mereka bahwa penyerangan melalui jalur darat tak akan mungkin dapat dimenangkan. Maka dari itu ia meminta dua sukarelawan untuk mulai menyusup mendekati kapal perang Spanyol dan mencari momen yang tepat untuk menguasai kapal tersebut. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mereka mencari bantuan sebelum kembali mengambil harta Urka D5 yang dijaga dengan ketat seketat tank topmu. Hingga si John mengajukan diri menjadi relawan menemani Flynn untuk menyusup ke kapal perang tersebut. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Kapten Flynn dan John bersiap untuk memulai rencananya. Maka dari itu mereka pun mulai berenang membelah lautan lepas mendekati kapal perang Spanyol. Hingga siapa sangka setelah berhasil mendekat dan menaiki kapal itu, mereka malah masuk ke ruang ABK yang tengah beristirahat. Tentu hal itu menjadi kesulitan tersendiri, namun Kapten Flynn tak menyerah dan mengajak John untuk lebih dalam memasuki kapal. Secara perlahan mereka mulai melangkahkan kaki di tengah-tengah para kru yang tertidur pulas, hingga tiba-tiba John melihat sesuatu dan... Kapten Flynn sangat marah dan mengingatkan John agar tak membuat keberadaan mereka terancam. Namun dengan tegas John menegaskan bahwa benda kecil ini adalah peluit petugas kapal yang akan mempermudah langkah kita ke depan. Bahkan John juga menegaskan bahwa tak mungkin ia akan membuat Kapten Flynn terbunuh dengan semua hal yang telah mereka lewati bersama. Ingat ketika Billy mati, ingat saat kamu mendekati mayat Kate. Slow bro, jika aku menginginkanmu mati sudah pasti kulakukan sedak dulu, wanjai. Percakapan mereka pun terpecah dengan datangnya salah satu ABK di sana dan
Dengan peluit yang didapatkan John, ia berniat mengalihkan perhatian pos penjaga dan berencana untuk segera mengirimkan sinyal kepada Mas Farid dan rekan-rekan lainnya. Namun ternyata tidak semudah itu karena kita diperlihatkan dengan jelas definisi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terpleset dengan tainya sendiri. Bersamaan dengan itu juga terlihat Jack yang tengah bermeditasi membayangkan indahnya surga duniawi. Namun sayang sekali kenikmatan itu terganggu dengan kedatangan para anak buah Kapten Van yang meminta Jack bertanggung jawab atas kematian Hammond dan rekan-rekannya. The crew killer. Annie Bonny yang melihat Jack datang dengan luka-lukanya pun segera mendekat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Hingga Jack mulai menjelaskan bahwa inilah titik terendah dalam hidupnya selama di Nassau. Kecerdasan dan kecerdikannya seperti tak dihargai lagi karena ABK rendahnya berani menghajar dan bahkan mengencinginya tanpa rasa iba. Mendengar hal itu, Annie Bonny pun sangat terkejut dan berjanji akan mengatasi masalah ini dengan membunuh mereka. Belum selesai dengan Kapten Van, nampaknya Eleanor bermumut-mumut ria lagi dengan kedatangan seorang pria yang berniat menyetor hasil rompakannya. Dan ternyata pria ini adalah Tuan Wicks, mandor kapal Fancy yang datang atas utusan Kapten Ned Law. Eleanor pun menegaskan bahwa ia tak mau menerima barang itu dan meminta Wicks untuk segera membawanya pergi dari penampungan. Atas kejadian itu, Eleanor pun segera pergi menemui Jack, mengira bahwa pria itu dalang dari kericuhan ini. Namun Jack tak tahu apa-apa dan ternyata si Max lah yang telah memberi jalan Kapten Ned Law demi keuntungan pribadinya. Eleanor pun sangat terkejut mendengar hal itu dan tentu saja hal itu membuat kedekatannya semakin renggang. Hingga setelah Eleanor pergi, Annie Bonny pun memarahinya habis-habisan karena berani membuat kekacauan tanpa sepengetahuan darinya. Tak lupa Annie juga menegaskan kepada Jack jika tetap membela Max maka ia tak akan segan-segan menangani dengan caranya sendiri. Kembali ke Kapten Flynn dan John yang telah tertangkap. Salah satu pentolan kapal perang Spanyol ini pun memberi mereka dua pilihan, yaitu pilih disiksa untuk memberitahu maksud dan tujuannya datang ke tempat ini, atau berbicara secara terang-terangan dan pulang dengan sekantung emas di tanganmu. Siapa sangka John langsung menyambar tawaran itu, memberi informasi dan mengambil sekantung emas yang dijanjikan. Tentu Kapten Flynn sangat marah akan hal itu, namun tiba-tiba sumpah cerdik pol cuk. Dan lihatlah perjuangan mereka. Dengan baku hantam yang terjadi, Kapten Flynn dan John berhasil menguasai dek bawah. Namun tentu saja keributan itu memancing awak kapal lainnya berdatangan. Kapten Flynn segera meminta John mengunci pintu dan bersiap-siap melakukan perlawanan. Dan tiba-tiba Converge through the door, roughly a dozen of them. Three. Mr. Logan! Braces! Up the braces! Unfurl the canvas! anjas kelas. Ternyata Mas Farid dan rekan lainnya datang tepat waktu, Jo. Dengan kedatangan mereka, tentu Kapten Flynn dapat membalikan keadaan dengan mudah, hingga akhirnya mereka sukses mengambil alih kapal perang ini. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Di tengah malam yang sunyi ini, Max memberanikan diri menemui Annie Bonny untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Annie pun tak memaafkannya begitu saja dan terlihat masih sangat marah. Namun Max mempunyai cara lain dan kok iso-isonya gitu, les biola gitu. Bersamaan dengan itu juga terlihat seorang pria yang datang menemui Eleanor. Awalnya ia tak sadar pria ini siapa. Namun dengan cepat pria itu memperkenalkan diri dan mengajak mereka untuk membuat kesepakatan demi kebaikan bersama. Ned Law menjelaskan bahwa ia adalah seorang kapten dari armada yang kuat dan permusuhan mereka karena sedikit uang akan membuat kerugian besar. Namun Eleanor tetap tak memperdulikan pria itu dan menyuruhnya untuk segera pergi.
Sementara itu Kapten Flynn pun datang menemui Mas Farid, menceritakan kisah Gate dengannya dan berharap situasi seperti ini akan segera berakhir. Kapten Flynn merasa bahwa perselisihannya dengan Mas Farid dan para awak-awak kapal masih dapat ditangani dengan kepala dingin. Bahkan ia juga tak segan-segan mengingatkan Mas Farid untuk menghindari segala jenis serangan karena jumlah awak kapal belum cukup untuk mengoperasikan kapal ini secara maksimal. Dan dengan saran itu Mas Farid pergi menemui Tuan Groth untuk merubah jalur mereka. Seketika Groth sadar bahwa ada seseorang yang berusaha mempengaruhinya hingga Mas Farid memberitahu bahwa Kapten Flynn lah yang menyarankan pengubahan jalur ini agar kapal yang mereka kuasai ini tidak melalui jalur pelayaran umum. Tuan Groth pun semakin terkejut, bagaimana bisa Mas Farid mau mengikuti arahan Kapten Flynn? Apakah kamu belum siap menjadi pemimpin? Dan kini John pun memberanikan diri untuk berdeklarasi di hadapan para awak kapal yang tengah beristirahat bersama. Kapten Flynn yang melihat hal itu berpikir bahwa itu adalah sebuah kebodohan, dan benar saja, Bokem mentah melayang. His pocket. Atas kejadian itu, Kapten Flynn pun menanyakan apakah maksud John sebenarnya, hingga ia memberitahu bahwa yang dirinya lakukan saat ini bukan meminta mereka untuk kembali mengakui keberadaan Kapten Flynn, namun mengingatkan mereka awal mula kebencian ini tercipta agar para awak kapal sadar bahwa Kapten Flynn adalah pemimpin yang layak diikuti. Di sisi lain, Pak D. Max terlihat sangat marah karena mengetahui bahwa Ned Law menemui Eleanor di bar dan mencoba melecehkannya. Max mengingatkan bahwa hubungannya dengan para awak kapal jauh lebih penting daripada Eleanor itu sendiri. Namun bagai tanpa rasa bersalah, Ned Law menegaskan bahwa keindahan Eleanor sangat tidak mungkin untuk dilewatkan. Wah, mendengar jawaban itu, Max pun bergegas menemui Eleanor untuk memperbaiki hubungan mereka. Secara terang-terangan ia juga mengaku kecewa armadanya dipimpin kapten yang buruk. Bahkan Max juga mengatakan bahwa ia pernah mendengar isu jika Eleanor mempunyai wewenang untuk memberhentikan seorang kapten, dan jika itu memang benar, ia meminta Eleanor untuk melakukannya. Namun nampaknya Eleanor belum bisa menanggapi hal itu lebih dalam karena dirinya harus segera pergi mendiskusikan perdagangannya. Siapa sangka keputusan Max menemui Eleanor begitu cepat terhembus dan tentu saja membuat Ned Law sangat marah. Max pun menegaskan bahwa ia hanya melindungi para awak kapal dari kapten yang salah. Sementara itu, dalam pertemuan yang tengah berlangsung terlihat begitu banyak hambatan yang mempersulit perdagangan mereka. Kapten Van pun mengatakan bahwa harus ada seseorang yang benar-benar ditakuti di lapangan untuk mengatasi masalah ini, dan semua itu tergantung Eleanor untuk memutuskannya. Siapa? Kapten Neff, Pak Dibudi, Suroso, atau diriku? Hingga tiba-tiba pertemuan mereka terganggu dengan suara keributan dari luar yang ternyata gila nggak bro, drill psikopat anjir. Eleanor yang melihat hal itu pun meminta Ned Law untuk segera pergi dari wilayahnya. Seketika salah satu ABK Eleanor maju tak gentar untuk mengusirnya, namun Ned Law tak mau pergi dengan ketakutan dan terlihat begitu santai. Dan tentu hal itu membuat Eleanor semakin cemas, dan anehnya Kapten Van hanya diam saja hingga sebelum Ned Law pergi ia mengingatkan bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Beralih ke John yang tak pernah menyerah. Dengan informasi randal tentang keburukan para kru-kru ini, John memancing mereka agar bereaksi. Flynn yang melihat hal itu hanya diam sembari menikmati tontonan yang terjadi. Benar saja, kertas catatan keburukan para kru itu pun mulai diumumkan. Orang yang tersindir dengan surat itu akan segera datang memukulnya, hingga setelah perjuangan yang cukup panjang akhirnya John berhasil membuat mereka bereaksi. Next item! A member of the Third Watch. You don't fuck the dairy, boots!
Hingga tiba-tiba keseruan ini harus terhenti dengan terlihatkan sebuah kapal dari kejauhan dengan teropong yang dibawanya. Mas Farid sadar bahwa itu kapal pedagang dari Inggris dan mungkin saja menjadi mangsa empuk untuk mereka. Maka dari itu Mas Farid mengomando para awak kapal untuk menyiapkan serangan. Hingga setelah bendera kebesaran Walrus berkibar, kapal itu ternyata lebih memilih menyerah untuk bernegosiasi. Pada momen itu Mas Farid segera menemui kapten kapal dan memastikan keadaan. Memang benar Mas Farid kali ini di atas angin dengan menguasai situasi. Namun Flynn sadar bahwa kapten kapal itu tengah merencanakan sesuatu hingga mereka kembali menyerang dan baku tembak tak bisa dihindarkan lagi. Merasa situasi mulai memburuk, Mas Farid pun meminta semua awak kapal untuk segera menghentikan serangan dan pergi. Namun Kapten Flynn menegaskan bahwa kapal itu harus segera ditenggelamkan karena jika salah satu dari mereka selamat, maka membuat bendera Walrus tak ditakuti lagi. Tak hanya sampai di sana, Kapten Flynn juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali hati para kru dan meminta mereka untuk segera melakukan serangan hingga dengan kemenangan mereka kali ini, Mas Farid sadar bahwa dirinya tak mampu memimpin dan Kapten Flynn lah yang membawa pengaruh besar terhadap armada kapal. Dan akhirnya Mas Farid menyetujui Kapten Flynn untuk kembali memimpin. Keren banget anjay. Dengan Kapten Flynn yang berhasil mengambil kembali posisinya, John sangat senang dan begitu bersemangat menghibur para kru kapal di sana. Hingga kesenangan mereka semakin bertambah karena daratan Nassau sudah berada di hadapan mereka. Hingga setibanya di sana, Kapten Flynn tak mau membuang-buang waktu lagi dan bergegas mencari bantuan untuk mengevakuasi Urca D5. Sebelum kepergiannya, ia menghimbau Mas Farid untuk tidak menyebarkan informasi ini agar tak memancing para perompak-perompak serakah berdatangan. Dan tak lupa juga menyuruh beberapa ABK-nya untuk pergi mengawasi Urca D5 sampai dirinya mendapat pasukan baru. Di sisi lain terlihat jelas Kapten Flynn yang terus mengasah kemampuannya bersama pasukan yang ia dapat setelah mengalahkan Albinus. Dengan kehebatan yang dimilikinya, Kapten Flynn begitu disegani saat ini hingga tiba-tiba Ned Lau datang mendekatinya dan saya kira bakalan gelut adu mekanik, cok. Namun ternyata tidak. Ned Lau tahu bahwa Kapten Flynn adalah pria yang kuat dan memiliki pasukan yang hebat. Maka dari itu kedatangannya hanya untuk memastikan bahwa perselisihannya dengan Eleanor akan membuatnya berhadapan dengan Kapten Flynn. Mendengar pertanyaan itu, Kapten Flynn pun menegaskan bahwa dirinya tak mau terlibat untuk masalah itu karena mungkin tak begitu cuan jika terus berada di naungan Eleanor. Namun meskipun begitu, ia juga mengingatkan bahwa Eleanor adalah satu-satunya orang yang mengatur perdagangan di tempat ini dan maka dari itu memusuhi Eleanor akan memicu munculnya musuh baru. Ned Lau pun begitu senang dengan tanggapan Kapten Flynn, bahkan ia juga tak segan-segan meninggalkan sekantung emas sebagai tanda niat baiknya. Bersamaan dengan itu, Eleanor pergi ke kediaman Miranda untuk mencari tahu keberadaan ayahnya saat ini karena perbuatan Richard membuat bisnisnya benar-benar rapuh. Miranda pun menegaskan bahwa Richard saat ini telah tinggal bersama Tuan Underhill dan maka dari itu Eleanor meminta Miranda mengatur sebuah pertemuan untuk mereka. Singkat cerita, Kapten Flynn dan John pun tiba di Nassau dan berniat untuk segera mencari armada baru yang dapat dipercayai. Namun setibanya di sana, mereka malah dibuat terkejut karena benteng pertahanan yang seharusnya diduduki Hornigold telah berpindah tangan. Dan setelah pertemuannya dengan Ned Lau, ternyata Kapten Flynn mulai penasaran dan pergi menemui Max si Climax mencarikan informasi untuknya. Karena samar-samar Kapten Flynn mendengar sebuah barang istimewa di dalam kapalnya. Demi mendapat posisi yang baik, Max pun menyanggupi hal itu. Namun ia tak mau dibayar dengan uang, melainkan meminta Flynn untuk mengajak Jack dan Anne Bonny kembali menjadi pasukannya sebelum itu terjadi.
Bersamaan dengan itu, Eleanor yang telah kembali dari kunjungannya pun berbincang dengan seorang pria seram salah satu bawahannya untuk menangani keberadaan Kapten Ned Law yang sampai saat ini menjadi ancaman untuknya. Hingga semua dibuat terdiam di saat Kapten Flynn menampakkan diri. Eleanor pun begitu senang dan menyambutnya dengan penuh harapan. Eleanor yang tak mau basa-basi pun segera menanyakan keberhasilannya atas Urka D5 dan apakah yang harus mereka lakukan saat ini. Mendengar pertanyaan itu, Flynn pun sangat marah, mengingat banyak hal yang telah berubah di Nassau, termasuk benteng Hornigol yang telah berpindah tangan. Eleanor pun menjelaskan bahwa ia tak mempunyai pilihan lain karena Kapten Van bersama armada barunya yang kuat mengancam akan menenggelamkan seluruh kapal jika kemauannya tak diindahkan. Kapten Van pun menegaskan bahwa usahanya selama ini terancam gagal karena keputusan Eleanor yang mengizinkan Kapten Van menguasai benteng, karena bukan hal yang tidak mungkin jika suatu saat nanti Kapten Van akan merebut rampasan Urka D5 hingga tak tersisa. Ia benar-benar kecewa saat ini, padahal sudah banyak pengorbanan yang kulakukan, termasuk membunuh Gate demi kelancaran bersama untuk membangun Nassau menjadi lebih baik. Siapa sangka di saat Eleanor mengetahui Gate telah mati, ia seperti semakin ragu dengan Kapten Flynn dan memintanya untuk beristirahat sebelum melanjutkan semua masalah ini. Pada saat itu Eleanor juga memberitahu bahwa ia baru saja pergi menemui Miranda untuk yang sepertinya sangat mengkhawatirkan Kapten Flynn. Hingga hal itu membuat ia teringat dengan awal mula pertemuannya dulu. Tante Miranda datang bertamu ke kamar Flynn dan memintanya untuk menyeli baunya. Are you? Dan kini nampaknya Kapten Van benar-benar menepati perkataannya dengan meminta Jack dan Anne untuk mendekat. Jack pun merasa bingung, ada apa lagi ini? Namun Kapten Van menegaskan bahwa kedatangannya tak mempunyai niat jahat sedikit pun. Hingga keseruan itu terhenti saat Max datang memberitahu Van bahwa dirinya telah berhasil mengetahui barang apa yang Ned Law simpan. Dengan itu, Kapten Van pun nekat mendatangi kapal Kapten Flynn dan berpura-pura untuk mengajaknya bergabung. Namun siapa sangka secara diam-diam Kapten Van telah menyiapkan pasukan untuk menyusup dan menguasai kapal. Ned Law yang sadar akan hal itu pun terus melakukan perlawanan, namun dengan sepak terjang yang panjang nampaknya semua itu sia-sia. Dan bersamaan dengan itu, Eleanor datang menemui Scott, memberitahu bahwa Kapten Flynn telah mengorbankan Gates demi kelancarannya merompak Urka D5 dan hal itu membuatnya ragu. Scott pun merasa heran, dulu Eleanor orang yang paling semangat mendukung Flynn dalam misinya, namun sekarang di mana kamu, di mana kesetiaanmu, motherfucker, fuck you. Hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memecah ketegangan mereka yang ternyata melihat Ned Law tewas. Eleanor pun begitu senang dan segera menemui Kapten Van untuk memberi hadiah spesial karena telah membunuh seseorang yang membuatnya merasa terancam. Hingga setelah adegan panas-panas itu usai, Kapten Flynn membawa Eleanor pergi ke sebuah ruangan dan memperlihatkan apa yang ia dapat. Seorang wanita terbius tak sadarkan diri yang tak lain adalah putri Lord Peter As, gubernur Carolina, jantung kota ini. Bersamaan dengan itu ternyata Flynn, Hornigol, Scott dan lainnya melakukan sebuah pertemuan dan dengan lantang ia menyampaikan bahwa Nassau bukan lagi tempat yang mereka kenal, melainkan telah dikuasai orang-orang gila yang memiliki kekuatan. Maka dari itu kita harus menoleh ke arah lain karena harta Urka D5 melambai kepada kita, dan setelah itu kita akan kembali memaksa Van mundur. Jika tidak, maka biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang akan bertahan di antara mereka. Anjas kelas. Dengan kepergian Kapten Flynn dan para anggota Hornigol, seorang ABK datang membacakan sebuah surat untuk Kapten Van, di mana surat itu adalah peringatan keras dari Kapten Flynn untuk segera meninggalkan benteng jika tak mau perang terjadi. Kapten Van tentu sedikit bergetar mendengar isi dari surat itu, namun ia tak mau terlihat lemah dan menyuruh armadanya untuk segera menyiapkan perlawanan. Bersamaan dengan itu, Hornigol mulai menyusun serangan dan juga menegaskan bahwa dirinya mempunyai 200 orang yang siap menemani Kapten Flynn mengambil emas Urka D5.
diterima jika telah berhasil mengusir Van dari benteng pertahanan. Kapten Flynn pun begitu pede dengan posisinya saat ini karena kapal perang Spanyol ini mempunyai jarak tembak lebih jauh yang tentu membuat posisi mereka semakin menguntungkan. Hingga Mas Jack, Annie Bonny, dan Max yang masih lemas begitu terganggu mendengar suara keributan dari luar. Yang ternyata semua penduduk Nassau begitu ketar-ketir melihat kapal perang Spanyol yang dinakodai Kapten Flynn siap meratakan Nassau. Dengan semua kekacauan itu, Eleanor pun nekat memberanikan diri datang menemui Kapten Flynn untuk bernegosiasi. Berbekal sebuah surat kecil yang dikatakan pesan dari Kapten Van, Eleanor meminta obrolan empat mata mencari solusi dari permasalahan ini. Atas datangnya surat itu, Flynn sadar bahwa Kapten Van ingin merubah alur panggung sandiwara. Eleanor pun mengingatkan bahwa peperangan ini akan menghancurkan seluruh kekayaan Nassau. Namun tentu saja Kapten Flynn tak memperdulikan hal itu karena niatnya hanya ingin menyingkirkan Kapten Van dari benteng pertahanan. Bahkan kali ini Kapten Flynn juga menegaskan jika Eleanor ikut andil dalam semua ini. Karena jika ia dapat mengusir Van dari benteng, maka peperangan ini tak akan terjadi karena hanya itulah tujuannya. Namun jika Eleanor tak bisa melakukan hal itu, ya sudah, tak ada cara lain lagi selain meratakan kalian. Sementara itu di tengah ketegangan yang berlangsung, Kapten Van datang menemui putri gubernur itu untuk memastikan apakah yang akan ia dapatkan jika putrinya dikembalikan dengan selamat. Mendengar perkataan itu, si wanita cantik bernama Abigail ini pun menegaskan bahwa ayahnya tak akan keberatan mengenai berapapun jumlah yang diajukan. Tentu hal itu membuat Kapten Van semakin bersemangat. Tanpa ragu ia memintanya untuk membuat surat yang berisi, "Aku, Kapten Van, jika putrimu ingin pulang hidup-hidup, siapkan tebusan 250.000 pound sterling dan temui aku di lokasi yang saya tentukan." Bayangkan cok, 250.000 pound sterling pada saat itu. Aku zaman saiki nyekel duit 2.500.000 wae wis ndredeg bro meneh 250.000 pound sterling ya kan. Merasa telah selesai dengan urusannya, Kapten Van pun keluar dan meminta salah satu ABK-nya untuk membawa putri Abigail ke tempat yang lebih aman. Karena walau apapun yang terjadi di Nassau, ia tak akan peduli selama Abigail masih berada di tangannya. Dan setelah pertemuannya dengan Eleanor, Kapten Flynn pun meminta John untuk pergi ke pantai mencari tahu opini masyarakat Nassau tentang keputusannya kali ini. Karena ia tak mau dianggap sebagai penjahat yang rela menghancurkan Nassau demi sebuah ambisi. Mendengar hal itu, tentu John sangat terkejut dengan semua yang telah terjadi. Mengapa Flynn masih memikirkan hal seperti ini? Singkat cerita, John pun bergegas pergi ke pantai seperti arahan Kapten Flynn. Namun siapa sangka kedatangan John ke tempat ini malah membuatnya mengetahui sebuah fakta yang membagongkan, di mana ternyata Billy telah ditemukan dan masih hidup. Dan siapa sangka di tengah kekacauan ini, Jack dan Max malah berniat membangun armada baru untuk keuntungan mereka, bajingan. Maka dari itu Max mengajak Jack menemui Idel dan memintanya untuk merayu Tuan Featherstone. Waduh, aku seneng sama si Idel ini cok, nggak tahu kenapa ya, selibau banget ini. Agar mau bergabung dan menjadikan Jack sebagai kapten. Idel pun merasa bahwa itu hal yang mudah. Dengan selalu bersih nan menggoda warna pink, ia yakin akan membuat Tuan Featherstone tak bisa menolak permintaannya. I completely understand. Sementara itu, setelah memastikan keadaan aman, John mengajak Randall datang menemui Billy yang masih terbaring lemas di sana. Dan di saat pria itu mulai sadar, ia langsung menanyakan keberadaan Billy seperti ingin menyampaikan sesuatu. Dan di tengah malam ceria ini, si Jack dengan ditemani Annie Bonny terlihat duduk rapi menunggu kabar dari rencana mereka. 1 jam 2 jam efek dari jamu kuda liar membuat proses itu lebih lama, hingga Idel keluar menyampaikan sesuatu kepada Max yang ternyata Idel benar-benar berhasil merayu Tuan Featherstone untuk mengajak beberapa awak kapalnya bergabung dan menjadikan Jack sebagai kapten baru. Mantap. Kembali ke Kapten Flynn yang tengah mengamati perkembangan. Hornigold pun menegaskan meski John belum kembali menyampaikan kabar, namun ia sangat yakin bahwa saat ini tidak baik-baik saja. Di sisi lain, Eleanor yang tengah termenung juga dibuat terkejut dengan kedatangan Richard Guthrie yang berniat membantu menyelesaikan semua masalah ini. Hingga setelah malam yang panjang ini berakhir, Kapten Flynn dibuat bingung apakah benar ia akan melakukan penyerangan. Scott yang menyadari hal itu pun mengatakan bahwa jika semua keputusan ini di tangannya, ia akan menghentikan semua perselisihan ini dan berusaha untuk terbiasa dengan keberadaan Kapten Flynn. Karena seperti yang kita tahu, jika perang benar-benar berlanjut akan membuat Spanyol dan Inggris sangat senang karena melihat Nassau hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan. Kapten Flynn pun semakin bingung, namun akhirnya ia turun ke geladak memberitahu semua awak kapal bahwa dirinya memutuskan untuk tetap melakukan penyerangan. Nambah seru aja ini bos.
Fire. Atas keputusan Kapten Flynn, peluru-peluru meriam pun berterbangan. Miranda yang menyadari hal itu merasa tak bisa berdiam diri lagi dan bergegas pergi ke NASA untuk menyelesaikan semua. Pendeta Lambrick pun sempat melarangnya karena sangat berbahaya, namun Miranda menegaskan bahwa hanya ialah yang dapat menghentikan semua ini. Bersamaan dengan itu, John memberitahu Billy bahwa Gates telah mati di tangan Flynn karena berniat menghalangi perburuan Urka D5. Seketika Billy pun sadar bahwa Flynn sengaja membuangnya karena Flynn takut Billy akan melakukan hal yang sama. Hingga di saat ia berniat untuk pergi, ternyata John telah merantainya agar tidak berbicara macam-macam ke seluruh awak kapalnya dan membocorkan rahasia ini. Siapa sangka di tengah kekacauan yang terjadi, Mas Jack begitu santai dengan memesan logo bendera sebagai tanda kebesaran armada barunya. Namun sepertinya semua itu tak semulus yang diharapkan karena ada keinginan Tuan Watterson yang belum terpenuhi. Dan dalam perjalanannya, Miranda melihat seorang janda bunda menggendong seorang balita dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Sedangkan bola-bola meriam terus diluncurkan mengarah ke benteng pertahanan hingga Kapten Flynn menyadari bahwa benteng itu telah hancur dan meminta armadanya menghentikan serangan sebelum berlabuh. Di sisi lain, Kapten Flynn yang tengah mengawasi Abigail tiba-tiba mendapat laporan bahwa semua peralatan benteng telah hancur. Maka dari itu ia meminta salah satu anggotanya untuk menjaga Abigail agar tetap aman karena ia akan pergi memenggal kepala Flynn untuk menyelesaikan masalah ini. Anjir. Just to cut off its head. Sementara itu juga terlihat Richard yang memberitahu tanggapan Eleanor tentang Nassau saat ini, hingga salah satu ABK-nya pun datang menjelaskan bahwa banyak toko-toko yang hancur. Dengan adanya berita itu, Richard menyarankan Eleanor untuk membuat legalitas perdagangannya agar Nassau mendapat bantuan dari luar. Harus ada rekanan untuk semua ini. Apakah aku yang harus menjadi perantara? Namun nampaknya Eleanor sudah terlalu bingung, tak tahu lagi harus berbuat apa. Dan Kapten Flynn yang telah tiba di bibir pantai pun segera meminta Mas Farid untuk mencari keberadaan John Silver. Sedangkan Hornigold berpesan bahwa semakin cepat Kapten Flynn meninggalkan benteng, maka semakin cepat pula Kapten Flynn mendapat pasukan untuk mengambil emas Urka D5. Hingga percakapan mereka pun terpecah saat Miranda berdiri tegap menanti kedatangannya dan meminta Flynn untuk menghentikan serangan ini demi keselamatan bersama. Aku tahu seberapa penting benteng itu untukmu. Aku tahu seberapa penting emas Urka D5 karena aku juga berada di sana saat itu. Namun bukan sekarang. Menurutlah agar aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jadi pada saat itu, setelah penentangan Thomas Hamilton dan Flynn terhadap keputusan ayah Thomas Hamilton, Kapten Flynn diberhentikan secara paksa dari tatanan Sunda Empire. Sementara itu Thomas Hamilton jatuh sakit karena adanya rumor yang beredar tentang perselingkuhan Miranda dan Kapten Flynn. Maka sejak itulah Miranda menyerahkan hidupnya kepada Kapten Flynn dan akhirnya Kapten Flynn mengajak Miranda menetap di Nassau untuk mewujudkan keinginan Thomas Hamilton. Bersamaan dengan itu, John terus meminta Billy untuk merahasiakan perbuatan Kapten Flynn terhadap Kapten Gates dan dirinya dulu. Billy merasa heran mengapa John berpikir demikian. Bukankah hal itu menjadi gambaran jika Flynn tak akan segan membunuh orang yang menghalangi rencananya meski orang terdekatnya sekalipun? Lantas mengapa John ingin menempatkan dirinya di posisi yang sama? Namun John tak memperdulikan hal itu karena poin utamanya Kapten Flynn adalah satu-satunya orang yang dapat memberinya bagian emas Urka D5. Dan setelah pertemuannya dengan Miranda, ia pun diajak pergi menemui Eleanor untuk menghentikan semua kekacauan ini. Namun sebelum itu Miranda memberitahu bahwa Kapten Flynn telah menahan Abigail S dan tugas kita hanya membawanya pergi dengan selamat untuk menyelamatkan Nassau dari kehancuran. Mendengar hal itu, Flynn seketika teringat dengan Peter S dan Miranda juga menambahkan bahwa itulah cara terbaik untuk menghentikan semua masalah ini. Cari Abigail dan kembalikanlah kepada Peter secara utuh. Setelah itu mintalah Peter untuk mengamankan Nassau sebagai gantinya, karena dengan kekuasaan Peter saat ini sudah bisa dipastikan bahwa Kapten Flynn dapat digusur dengan mudah. Namun nampaknya Kapten Flynn tak terlalu yakin akan hal itu, mengingat semua perubahan yang telah terjadi dan hanya kekerasanlah yang dapat menyelesaikan semua hal ini. Mendengar hal itu, Miranda sangat marah menganggap Kapten Flynn tidak berjuang demi Nassau untuk mewujudkan keinginan Thomas Hamilton, namun berjuang demi ambisinya sendiri. Kapten Flynn pun terdiam mendengar hal itu dan Miranda pergi meninggalkan sebuah buku yang membuatnya teringat kedekatannya dulu dengan Thomas Hamilton hingga tiba-tiba
Pertarungan itu terus berlanjut, tak ada yang berusaha mengalah satu sama lain hingga tiba-tiba Eleanor datang menghentikan perkelahian mereka. Eleanor yang mulai geram pun menegaskan bahwa perselisihan mereka harus diselesaikan saat ini juga. Tentu hal itu tak dapat diterima begitu saja karena hingga Kapten Flynn teringat dengan Van yang menyekap Abigail dan meminta untuk menyerahkannya jika permasalahan ini mau benar-benar diselesaikan. Karena ternyata menurut perkataan Flynn, wanita itu lebih berharga dari apapun dan merupakan aset terpenting di Nassau sebenarnya. Bahkan Kapten Flynn juga meminta Eleanor untuk memberitahu Richard Guthrie mengenai hal ini. Sementara itu juga terlihat Mas Farid dan Hornigold yang tengah menunggu kabar dari Kapten Flynn hingga mereka semua dibuat terdiam saat Billy kembali datang menampakkan diri. Tak butuh waktu lama, Eleanor pun kembali datang dengan membawa Richard seperti permintaan Flynn. Dan bahkan Miranda juga diajak ikut serta di sana. Pada momen itu, Kapten Flynn menjelaskan bahwa sebelum Inggris datang memaksa kita bertarung dan merebut seluruh sumber daya kita yang tersisa di Nassau, kita akan menggunakan Abigail untuk menghentikannya. Karena jika kita menyerahkannya kepada Peter S dengan utuh, sudah bisa dipastikan jika ia akan menuruti segala permintaan yang kita ajukan. Eleanor pun tak yakin akan hal itu. Begitu juga dengan Richard yang mengungkapkan bahwa Peter S adalah pria berkuasa yang keras. Namun Kapten Flynn kembali menegaskan bahwa mereka pernah berteman dengan baik dan bahkan pernah berperang bersama, sehingga ia sangat yakin dapat mengatasinya. Hingga Kapten Van yang merasa memegang kunci dari pertemuan ini pun menanyakan apakah yang akan ia dapatkan. Kapten Flynn menjelaskan bahwa ia akan mendapat masa depan Nassau bersama mereka. Namun Van tak yakin akan hal itu dan meminta bagiannya sekarang sesuai jumlah yang setara dengan tebusan Abigail. Hingga semua begitu terkejut saat Van mengatakan bahwa ia meminta kapal perang Spanyol yang dimiliki Kapten Flynn saat ini sebagai gantinya. Tentu semua orang menentang permintaan itu, namun Kapten Van menegaskan bahwa itulah satu-satunya jalan keluar dari pertemuan ini. Di sisi lain, ternyata Jack dan Featherstone telah memulai pelayarannya. Dengan informasi dari Max, mereka memburu sebuah kapal dagang bernama True North menjadi target pertama mereka. Dan tak berselang lama dari itu, kapal yang mereka incar benar-benar terlihat dari kejauhan. Meski Kapten Jack memimpin dengan caranya sendiri, para awak kapal tetap melaksanakan perintahnya dengan baik. Hingga tiba-tiba mereka menyadari bahwa ada kapal lain yang akan menjadi pesaing perompak mereka kali ini. Dan ternyata atas informasi yang telah ia berikan, Max dipercaya Jack menjadi kepala mbak-mbak 300k mengatur rumah bordil yang justru malah membuat Annie Bonny merasa tersingkirkan. Hingga tiba-tiba Charlotte datang menemui Max dan memberitahu bahwa Logan telah tiba di pantai dan Flynn berhasil menemukan lokasi emas Urca D5. Mendengar hal itu, Max pun memintanya untuk tetap tenang dan mencari informasi sebanyak mungkin. Namun Charlotte begitu gugup hingga membuat Annie Bonny sadar bahwa dirinya tengah menyembunyikan sesuatu. Dengan gertakan dari Annie, Charlotte begitu ketakutan sehingga mau tak mau ia juga memberitahu bahwa Logan telah kembali dan memberitahu bahwa Flynn telah menemukan lokasi Urca D5. Mengetahui hal itu, Annie bergegas mendatangi Logan menceritakan informasi lebih dalam untuk disampaikan kepada Jack agar mendapatkan posisinya kembali. Namun Logan dengan tegas tak mau menjawab pertanyaan itu hingga Annie yang mulai putus asa pun terpaksa membunuh mereka berdua. Sementara itu, setelah perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya Jack dan armadanya berhasil merompak kapal pedagang True North. Namun sialnya, kapal pesaing itu juga datang mengganggu aktivitas mereka. Sebagai kapten yang gagah, Jack pun mendekat dan memperkenalkan diri. Namun Kapten Linus Harcourt dari Goliath ini sadar jika Jack adalah kapten amatir yang baru saja memimpin perombakan. Maka dari itu ia meminta berunding dan membuatkan sebuah surat untuk Jack, di mana isi surat itu berisi tentang pembagian hasil rompakan yang tidak adil. Jack yang merasa bingung pun datang mendekati Featherstone untuk mempertimbangkan keputusan apakah yang harus mereka ambil. Featherstone menegaskan bahwa mereka tak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kemauannya, karena jika harus membantah dan membiarkanmu adu mekanik, kita tahu pasti hasilnya tak akan bagus. Namun tentu saja hal itu akan membuat Jack terlihat lemah dan bahkan bisa membuatnya tidak diakui menjadi kapten lagi. Hingga akhirnya Jack kembali mendekati Kapten Linus dan
Seketika awak kapal dari kedua belah pihak mengacengkan senapan dan siap menyerang. Namun Jack memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak mereka bergabung dan berjuang bersama. Bahkan Jack meminta para kru dari True North dilepaskan, hingga salah satu pria sangar pun datang mendekat dan... apakah Jack akan mendapatkan armada gabungan? Wah, kita cari tahu di kisah selanjutnya. Anjas kelas. Dan dengan berita kemunculan Billy, Kapten Flint pun datang menemuinya seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Billy pun terlihat linglung hingga benar saja dugaan Kapten Flint, Hornigold datang mengajaknya untuk melanjutkan penyerangan untuk kembali menguasai benteng pertahanan. Mendengar hal itu, Kapten Flint berusaha menjelaskan secara perlahan di mana telah terjadi kesepakatan untuk membiarkan Kapten Flint tetap menempati benteng demi masa depan Nassau. Hornigold pun sangat marah mengapa semua tak berjalan seperti perjanjian mereka di awal, yaitu Flint merebutkan benteng untuk Hornigold dan Hornigold menemani Flint untuk mengambil emas Urka D5. Horny yang merasa telah dibohongi pun meminta Mas Farid untuk mengadakan pertemuan di mana malam ini ia akan mengajukan diri menjadi kapten untuk awak yang tersisa, merebut benteng dan mengambil emas Urka D5 seperti rencana awal mereka. Hingga diam-diam Billy meminta Mas Farid untuk menentukan pilihannya, karena jika Mas Farid ragu dan berniat melengsarkan Kapten Flint, ternyata selama dirinya menghilang ia bertemu dengan kapten dari Scarborough dan berjanji akan memberi kebebasan 9 pria yang dipilih untuk menyerahkan seseorang yang telah diincar, yaitu Kapten Flint. Bersamaan dengan itu, di saat Kapten Flint terlelap, Eleanor diam-diam menyelinap berniat untuk membawa Abigail pergi dari sana. Abigail, I'm gonna get you out of here. Singkat cerita, malam pemungutan suara pun dilakukan dengan pembukaan dari Mas Farid yang mempersilahkan Hornigold untuk memulai pidatonya. Pada momen itu Hornigold secara terang-terangan mengatakan bagaimana kejelekan-kejelekan Kapten Flint dan meminta para awak kapal memilihnya untuk kembali merebut benteng pertahanan. Hingga di tengah-tengah keramaian mereka, si John datang menemui Kapten Flint dan memberitahu bahwa Nicole dan Supardi yang diutus mengawasi emas Urka D5 telah kembali dan mengatakan bahwa emas itu telah hilang. Kok bisa? Mendengar hal itu, awak kapal pun saling berdebat satu sama lain, merasa hilang harapan karena emas yang menjadi tujuan utama mereka sudah tidak ada lagi. Kapten Flint yang penasaran pun segera menginterogasi Nicole dan Supardi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Mendengar hal itu, Kapten Flint pun meminta John untuk menemui para awak kapal agar tetap memihak kepada mereka. Namun siapa sangka si John malah berniat untuk mengundurkan diri, karena seperti yang kita tahu bahwa emas Urka D5 lah yang menjadi daya tariknya sampai saat ini. Tentu Kapten Flint tak membiarkannya pergi begitu saja, karena ia sadar bahwa keberadaan John sangat berpengaruh terhadap suara awak kapal. Jika kamu mau pergi kemana? Ayolah, berjuang demi kemajuan Nassau bersama aku, please. Benar saja, perkataan itu seperti menggugah semangat John hingga ia bergegas pergi menemui awak kapal sedikit berdiplomatik agar tetap memihak perintah Kapten Flint. Melihat hal itu, Mas Farid sadar bahwa John mempunyai daya tarik yang besar melalui kekuatan argumennya. Sementara itu, meski Max mengetahui aksi keji Annie Bond terhadap Logan dan Charlotte, ia tetap merawatnya dengan baik. Dari perlakuan itu, Annie sadar bahwa dirinya hanya terlalu terpaku dengan Jack dan tak memperdulikan resiko apa yang telah diperbuatnya. Hingga tiba-tiba Idel datang meminta Max agar membawa Annie Bond pergi karena ia merasa khawatir dengan perbuatan Annie yang akan menimbulkan masalah untuk mereka. Namun Max tak akan membiarkan hal itu terjadi karena masih ingat betul saat dirinya di geng saat itu hanya Annie lah yang bersimpati kepadanya. Dan benar saja, dan dalam waktu singkat Mas Farid telah mengumpulkan orang-orang yang siap melengsarkan Kapten Flint hingga Billy pun datang menemui mereka dan... Have you ever been tortured? Ternyata Billy tidak benar-benar berniat mengkhianati Kapten Flint. Ia melakukan hal itu hanya untuk memancing Mas Farid mencari tahu siapa saja yang merencanakan pengkhianatan. Di sana Billy pun menegaskan bahwa mulai detik ini tak ada lagi yang membantah perintah dan rencana Kapten Flint. Got the balls to stand up to Flint, maybe you... There will be no more dissent against Captain Flint. Does anyone have a problem with that?
Bersamaan dengan itu, Eleanor terus berusaha membawa Abigail pergi meninggalkan tempat ini. Namun sayang, langkah mereka terhenti saat gerbang yang menjadi jalan rahasia mereka terkunci, sehingga Eleanor harus berjuang lebih di sana. Suasana semakin menegangkan ketika Eleanor menyadari langkah kaki mendekat. Dengan sekuat tenaga, ia terus berusaha membuka pintu itu. Untung saja 5 detik sebelum Kapten Van datang, mereka telah berhasil keluar dan mengunci kembali pintu di sana. Kapten Van pun tak menyangka Eleanor akan senekat ini. Secara perlahan ia berusaha merayu dan meminta Eleanor untuk kembali menyerahkan Abigail. Namun Eleanor tak akan mungkin melakukan hal itu dan lebih memilih pergi dari sana. Setelah perjuangan yang begitu menegangkan, akhirnya Eleanor berhasil membawa Abigail dengan selamat. Gadis itu terlihat begitu tenang karena keberadaan Miranda Hamilton, satu-satunya orang yang ia kenal. Dan setelah pertemuannya dengan Mas Farid, Billy pun datang menemui Kapten Flynn untuk memberitahu apa yang telah direncanakan. Flynn merasa heran mengapa Billy melakukan semua ini. Billy pun mengatakan bahwa ia memang lupa dengan insiden yang telah menimpanya, terpeleset atau Kapten Flynn sengaja mendorongnya. Namun lain dari hal itu, setelah sadar ia tahu apa yang akan mereka hadapi, dan maka dari itu Billy sangat yakin bahwa awak kapal sangat membutuhkan keberadaannya. Sementara itu diam-diam John datang menemui Max memberitahu kita sebuah fakta yang sangat mencengangkan, di mana ternyata berita hilangnya emas Urka D5 itu hoax. Emas itu masih berada di tempat semestinya dan bahkan para awak kapal yang menjaganya mulai kelaparan dan mati secara perlahan. Maka dari itu John menemui Max untuk mencari armada kecil agar dapat mengevakuasi emas Urka D5 secara diam-diam dan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dan weh Pak D Richard meh ngeneng di cuk kuwi cuk. Singkat cerita, Kapten Flynn pun mengajak seluruh armadanya untuk mengantar Abigail pulang. Dengan semua yang telah dilewati, Abigail merasa begitu tenang saat ini. Karena selain diperlakukan dengan baik, ia juga diberi sebuah buku untuk mencurahkan isi hatinya. Miranda yang melihat gadis itu beranjak dewasa mulai merasa sedih karena ia ingat betul jika beberapa tahun yang lalu Abigail itu masih bersembunyi di balik rok ibunya. Bahkan gadis itu juga membuat Miranda teringat dengan dunia yang ia anggap sebagai rumah. Flynn sadar betul apa yang dirasakan Miranda dan berusaha untuk terus menenangkannya. Tapi bukan itu yang menjadi poin utama, karena apakah Peter S akan benar-benar menerima kedatangan mereka. Dan berkat informasi dari John, ternyata Max berencana mengosongkan kapal Peterson untuk mengangkut emas Urka D5. Mendengar hal itu, tentu Peterson sangat panik karena dengan ukuran kapalnya yang tak terlalu besar, mereka akan kesusahan. Terlebih lagi jikalau mereka benar-benar berhasil mendapatkannya. Kita juga harus berpusing-pusing ria mencari tempat untuk menyembunyikannya. Namun meskipun begitu, Max menegaskan bahwa kita tak bisa melewatkan kesempatan ini walau dengan resiko apapun. Dan siapa sangka Featherstone benar-benar tak dapat menyembunyikan kepanikannya hingga hal itu menarik perhatian Charlotte dan segera menyampaikannya kepada Mapleton bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di rumah bordil. Mengetahui hal itu, Nyonya Mapleton pun terus memintanya untuk mencari informasi lebih dalam dengan alasan demi kebaikan bersama. Nggak usah banyak tanya, nih buat beli seblak, cepat. Yang ternyata Mapleton berniat untuk menyampaikannya kepada Eleanor dan memintanya untuk terus menyelidiki si Max karena sudah terjadi sesuatu di penginapan. Sementara itu, di tengah pelayaran untuk mengantar Abigail pulang, John berpidato layaknya seorang mandor kapal agar tetap mengikuti perintah Kapten Flynn walau apapun yang terjadi. Scott pun sadar bahwa John begitu cepat berkembang dari pria-pria lain karena belum lama ia bergabung namun telah berhasil mendapatkan hati para ABK lewat kekuatan argumentasi yang ia kekuasai. Hingga tiba-tiba deklarasi terhenti setelah salah satu utusan John tertawa lepas meragukan perkataannya. Melihat hal itu, John pun sangat marah dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Karena seperti yang kita tahu, jika John melakukan pelayaran ini hanya bertujuan agar tidak memancing kecurigaan jika mereka telah menyembunyikan kebenaran perihal emas Urka D5. Hingga tiba-tiba Supardi datang menemui John dan memberitahu bahwa dirinya telah melaksanakan tugas dengan baik, yang ternyata
Semua orang di kapal ini pun mengira bahwa kematian Nicholas benar-benar murni kecelakaan dan melarungnya sebagai penghormatan terakhir. Hingga Abigail yang menyadari Mark telah dekat dengan Carolina pun sadar bahwa dirinya harus memberitahu Kapten Flint tentang apa yang ia ketahui. Dimana Abigail ternyata mengetahui tragedi tentang perbuatan Kapten Flint di kapal Maria Ellen yang ternyata Alfred Hamilton lah yang menjadi korbannya. What the fuck man, ternyata sejak peristiwa itu Kapten Flint pun dinyatakan sebagai tersangka dengan pembunuhan berencana dan akan dieksekusi jika menginjakkan kaki di wilayah Charlestown, namun CCTV-nya sudah dibuang. Abigail tahu betul niat Kapten Flint saat ini, namun ia juga berpesan bahwa sebaiknya Kapten Flint langsung pergi setelah mengantarnya pulang jika tak mau hal buruk terjadi. Mendengar hal itu, Kapten Flint pun datang mendekati Billy berpesan agar tidak memancing kekerasan dan juga berpesan ke Miranda untuk tetap tinggal di kapal karena dengan cerita dari Abigail mendekati Charlestown adalah sebuah kebodohan. Namun Miranda tak memperdulikan hal itu. Ia juga mengingatkan bahwa dirinya lah yang membuat Kapten Flint terlibat dalam kematian Alfred. Maka dari itu ia juga akan ikut bertanggung jawab menemani Kapten Flint kemanapun ia pergi. Benar saja, tak berselang lama beberapa penjaga perairan datang untuk memastikan keberadaan Abigail. Kedatangan mereka pun disambit baik oleh seorang koloner bernama Red. Hingga akhirnya kita pun diperlihatkan jelas bagaimana perwujudan Peter S, si pria yang membuat kita penasaran selama ini. Dan di sisi lain ternyata Featherstone masih berpikir keras perihal rencana Max. Seketika Jack pun teringat dengan Kapten Van dan sadar bahwa selama perselisihan terjadi, benteng pertahananlah tempat teraman untuk menyimpannya. Dengan itu Jack pun mengajak Featherstone untuk pergi menemui Kapten Van. Namun setibanya di sana Jack merasakan suatu keanehan, di mana benteng itu terlihat sepi dan sunyi. Jack yang tak mau membuang-buang waktu pun segera memanggil beberapa ABK lainnya untuk mendobrak pintu itu. Dan tiba-tiba Jack dibuat begitu syok melihat Richard Guthrie yang telah tewas tersalib di sana. Eleanor yang mendengar berita itu pun segera datang hingga ia menemukan sebuah surat dari Kapten Van tentang perjalanan hidupnya. Hingga siapa sangka ternyata Kapten Van benar-benar menepati perkataannya, yaitu akan membiarkan Abigail lepas selama dirinya masih bernapas. Selekitiu. As always to traitors. So I'd hoped you and I shared enough to make such a thing unthinkable. Of heightened security. And in a state of apprehension, in which, one way or another, I was going to... Atas kematian Richard Guthrie, Max pun datang menemui Eleanor berpura-pura turut prihatin padahal berusaha mencari informasi lebih banyak. Eleanor pun menegaskan bahwa semua ini terjadi karena Kapten Van membalas tindakannya dan hal ini sudah biasa terjadi dalam peperangan. Max tak tahu apa maksud dari perkataan itu hingga akhirnya ia meminta Jack untuk memulai pelayaran karena sadar bahwa Eleanor tengah merencanakan sesuatu. Eleanor yang diam-diam memperhatikan perbincangan mereka pun segera menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap karena mereka akan segera memulai pergerakan. Sementara itu dengan kedatangan Kapten Flint dan Miranda, Peter S pun menanyakan apa tujuan mereka sebenarnya. Namun sebelum itu Peter S menegaskan bahwa mereka berada di sini dengan baik karena rasa terima kasihnya atas Abigail yang kembali dengan selamat, bukan karena teman lama yang kembali bertemu. Karena aku sangat benci padamu, motherfucker. Kapten Flint pun sadar perkataan Peter S dan berusaha meluruskan bagaimana kematian Alfred Hamilton bisa terjadi. Miranda juga menambahkan bahwa dirinya lah yang memberitahu keberadaan Alfred saat itu dan jika harus dieksekusi ia tak mau Kapten Flint merasakannya sendiri. Kapten Flint juga menegaskan agar Peter S tidak melihat dari sudut pandang saja karena kematian Alfred terjadi demi kemerdekaan Nassau yang menjadi komitmen kita selama ini. Bukalah telingamu, dengarkan perkataanku dan perbaiki hubungan kita. Benar saja, Peter S pun mulai meminta Flint untuk menyampaikan rencananya. Maka dari itu Flint mengatakan bahwa mereka segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita dan Thomas Hamilton dulu, membangun Nassau menjadi wilayah merdeka dan diakui keberadaannya. Dan meskipun permintaannya dipenuhi, mereka akan menanyakan sebuah nama yang ditunjuk sebagai gubernur Nassau. Siapa?
apakah dirimu? Kapten Flynn pun menegaskan bahwa ia sangat menginginkan hal itu. Namun ia juga sadar bahwa sudah terlalu banyak kesalahan yang ia buat, hingga Kapten Flynn mempercayakan semua itu kepada Peter S. Dan setelah semua tujuan ini tercapai, aku akan membawa pergi Miranda mencari kehidupan baru. Dan bersamaan dengan itu juga terlihat John yang datang menemui Supardi untuk memastikan jika kematian Nicholas tak akan menimbulkan kecurigaan di sana. Supardi pun memintanya untuk tenang dan beristirahat karena ia akan mengatasi semua masalah ini. Hingga di saat John pergi ke deks bawah berniat untuk berbincang dengan Randall, ia mulai menyadari sesuatu yang ternyata Kapten Van memimpin para ABK-nya untuk melakukan penyerangan, menikam satu persatu demi membalas lunas perbuatan Eleanor yang telah nekat mengambil Abigail dari tangannya. Atas kejadian itu, Supardi pun bingung harus bagaimana. Namun John menegaskan bahwa mereka saat ini maju, acur, mundur, acur. Jika tetap bertahan di tempat ini, mereka akan bernasib sama dieksekusi Kapten Van seperti awak kapal lainnya. Dan jika berenang ke tepian, mereka juga akan ditangkap para prajurit Peter S. Jadi mau pilih yang mana kalian? Kembali ke Eleanor, di mana sebagai putri yang baik, ia mengantarkan ayahnya sampai ke peristirahatan terakhir. Hingga ia melihat keberadaan Tuan Underhill dan mengajaknya untuk berbincang bersama. Di mana dalam momen itu, Eleanor meminta Tuan Underhill untuk membantunya mewujudkan Nassau menjadi wilayah merdeka dan mengembalikan sistem perdagangan yang sah di sana. Underhill pun tak yakin akan hal itu, mengingat Nassau dipenuhi dengan perompak jahat dan bunuh-membunuh sudah menjadi budaya yang begitu melekat untuk mereka. Namun Eleanor berjanji akan mulai menghapus wabah dimulai dari malam ini karena ia akan menghentikan sebuah kru di pantai yang berniat menjarah dengan jumlah yang besar dan akan mengacaukan wilayah kita. Dan inilah jawabannya. Orang-orang yang diutus Eleanor mulai menikam satu persatu anggota Jack di sana. Dan di saat penikaman itu berlangsung, tiba-tiba Annie Bonny kembali datang menemui Jack untuk memperbaiki hubungan yang sempat terhenti. Hingga Annie yang menyadari penikaman itu pun segera melakukan perlawanan dan kini John terus menyelinap mencari celah. Supardi pun mengingatkan bahwa hal ini sangat berbahaya, namun John tak memperdulikan hal itu dan bergegas memulai aksinya. Sementara itu Kapten Van datang menemui Billy untuk memperjelas apa yang menjadi keresahan hatinya. Billy pun mengatakan bahwa mereka sebenarnya sama-sama tidak menyukai keberadaan Kapten Flynn, namun tidak ada cara lain selain mengikutinya. Karena aku telah melihat langsung pasukan Scarborough yang hanya menunggu perintah untuk melakukan penyerangan. Mengetahui hal itu, Kapten Van pun terdiam begitu saja hingga tiba-tiba Kapten Van begitu panik dan segera mencari tahu apa yang terjadi. Featherstone sangat yakin bahwa kita telah melewatkan sesuatu dalam penyerangan ini. Kapten Van juga tahu itu, cok, makanya ndang digoleki ora kok malah turu-turu kayak aku. Dan setelah pertimbangan yang cukup memakan waktu, akhirnya Peter setuju dengan semua permintaan Flynn. Namun sebelum itu ia harus pergi langsung ke Nassau untuk memastikan semua perkataan Flynn benar, untuk nanti kita sampaikan ke London tentang semuanya. Kapten Flynn pun menyepakati hal itu. Namun tiba-tiba Miranda menyadari sesuatu. Dengan keberadaan jam dinding milik Alfred yang tertempel rapi di sana, membuat Miranda sadar bahwa Peter lah yang membuat Flynn dan dirinya diasingkan. Peter S pun tak bisa beralasan lagi dan mengakui semua perbuatan itu demi melindungi keluarganya. Flynn sangat marah mendengar hal itu dan tiba-tiba With my own two hands! Do not shoot him!
Dan setelah perbincangan yang terjadi, akhirnya Eleanor dan Underhill mulai mencapai kesepakatan mereka. Namun tiba-tiba perhatian teralih dengan kedatangan Mas Farid dan Hornigold, yang ternyata Mas Farid mengajak Hornigold untuk menyerahkan Eleanor kepada Kapten Hume setelah mengetahui informasi yang tak sengaja Billy sampaikan. Captain Hume, this is a... Dengan kematian Miranda, Peter pun meminta Abigail untuk pergi ke savana, tinggal di kediaman Tuan Ashford sementara waktu hingga semua masalah ini selesai. Abigail sadar bahwa Peter ingin menyembunyikan kebenaran tentang kematian Miranda, dan tentu hal itu membuatnya begitu kecewa. Mengapa Peter sejahat ini? Membunuh seseorang yang rela berkorban demi keselamatan putrinya. Bukankah sedari kecil kamu mengajariku untuk menghargai sebuah kebaikan? Lantas sekarang apa? Kamu berniat menutupi sebuah akar kejahatan. Maka dari itu Abigail pun menegaskan bahwa ia tak akan pergi kemanapun hingga masalah ini benar-benar selesai. Mendengar hal itu, Peter S. segera pergi ke alun-alun menemui Kapten Flynn dan memintanya untuk menandatangani surat pengakuan kejahatan agar pengeksekusian ini dihentikan. Namun tentu Kapten Flynn tak selemah yang kita bayangkan, karena setelah kematian Miranda ia sudah pasrah. Jika harus mati demi mempertahankan kebenaran, dirinya sudah ikhlas. Ia hanya tidak menyangka Peter sejahat itu mengkhianati teman terdekatnya sendiri demi menutupi kebenaran selama ini. Kamu ini tak jauh beda dengan koruptor-koruptor atau tokoh-tokoh penting yang menerima suap, tikus-tikus kotor yang nakal. Kamu terlalu takut untuk meluruskan kebenaran, atau sama halnya dengan terlalu lemah untuk berkata tidak. Mendengar hal itu, Peter pun terdiam dan bergegas pergi. Sementara itu Kapten Flynn semakin sedih melihat jasad Miranda yang diperlakukan dengan buruk atas tuduhan kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Di sisi lain, dengan keputusan Kapten Van tentang penyelamatan Kapten Flynn, beberapa awak kapal begitu kecewa karena tujuan utama mereka hanya membajak kapal sebagai ganti perbuatan Eleanor yang merebut Abigail dari tangannya. Mendengar hal itu, Kapten Van menegaskan bahwa mereka harus berpikir luas. Nama Flynn begitu terkenal di dunia perlautan dan cukup berguna untuk melindungi Nassau. Bayangkan jika berita kematian Kapten Flynn menyebar, siapa saja yang akan datang untuk menyerang. Maka dari itu Kapten Van pun menegaskan agar para awak kapal selalu mengikuti perintahnya. Tak lupa ia juga datang menemui Billy dan berpesan agar pihaknya tak macam-macam jika tak mau masalah terjadi semakin besar, karena awak kapal Kapten Van siap membantai mereka jika hal itu benar-benar terjadi. Billy pun sadar akan hal itu hingga ia mengingatkan Kapten Flynn agar mengikuti perkataan darinya jika menginginkan rencana ini berjalan lancar. Tak berselang lama setelah kepergian Kapten Van, awak kapal yang tak menyetujui keputusannya pun berniat untuk berkhianat dan membawa kapal ini pergi. Namun tentu semua itu tak akan terjadi dengan mudah dengan keberadaan awak kapal yang masih loyal padanya. Hingga siapa sangka diam-diam Supardi mendengar perbincangan mereka dan menawarkan bantuan untuk pergi dari sini, yang ternyata Supardi meminta untuk menemui John karena ia sangat yakin bahwa John dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Anjas, yang namanya John tuh memang gigi. Kenapa ya? Put him down. Dan kini pengadilan Kapten Flynn pun dimulai, di mana dirinya diminta untuk mengakui semua catatan kejahatan yang telah dituduhkan. Kapten Flynn pun menolak hal itu dan hanya menegaskan bahwa ia tak menyesal jika harus mati. Namun ia sangat menyesal datang ke tempat ini karena berpikir akan menjadi jembatan di antara kita. Namun semua itu ternyata salah. Setiap orang dianggap seperti monster oleh seseorang, dan jika itu anggapanmu terhadapku, maka lakukanlah, perkataan Flynn sembari menatap sinis Peter S di sana. Hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan kedatangan Kapten Van yang menyerahkan diri, datang sebagai pembela Kapten Flynn. Keberadaannya memang sempat diragukan, namun Van segera membawa buku pemberian Billy yang ternyata catatan Abigail yang berisi tentang keburukan Peter S ayahnya sendiri. Atas datangnya surat itu, Peter mulai cemas, takut semua rahasianya akan terbongkar. Namun salah satu ajudan memintanya untuk tenang karena dengan tim pengadilan yang telah mereka bentuk semua akan baik-baik saja. Sementara itu
setelah menghilangkan Eleanor, Nassau benar-benar kacau di ambang kehancuran. Namun siapa sangka dengan kejadian ini Max pergi menemui Tuan Fraiser selaku hak waris kedai Eleanor dan menawarkan nominal fantastik untuk memilikinya. Kalian jangan heran Max mendapat uang dari mana, semua tersusun rapi dengan semua penghasilan rumah bordil yang saat ini telah ia kuasai. Tuan Fraiser pun merasa heran mengapa Max berniat untuk memiliki hak waris ini padahal Nassau tengah diambang kehancuran. Namun Max tak memberi penjelasan lebih dan memilih untuk pergi meninggalkan pria tersebut. Persidangan pun berlanjut dengan segala tuduhan yang dilontarkan hingga Kapten Van berdiri tegas menyangkal semua tuduhan, kembali memberi pembelaan dan bersamaan dengan itu juga terlihat awak kapal yang berniat menguasai kapal ini meminta John untuk memberikan 10 nama yang akan membantunya membawa kapal ini pergi. John pun menolak hal itu dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Niatnya ngentol tapi salah wong. Do not. Stop! Stop! Hingga tiba-tiba salah satu awak kapal datang memberitahu bahwa telah terjadi penyerangan di blokade dan ternyata Billy dan awak lainnya juga telah berhasil meloloskan diri. Seketika pembantaian itu terjadi secara bersamaan. Awak kapal yang dibawa Kapten Van membantai Carolina dan kapal yang berhasil dikuasai Billy juga membantu penyerangan. Akhirnya Flynn dan Van berhasil kembali ke kapal. Billy pun menyambut kedatangan mereka dan berniat untuk melumpuhkan Van. Namun Flynn tak mengizinkan hal itu dan memintanya untuk melupakan masalah setelah semua yang mereka lewati bersama. Karena hal yang terpenting saat ini adalah meratakan Carolina. Anjay, ini sekarang jadi Nassau versus Carolina. Urkah D5 gimana nasibnya, bos? Singkat cerita, John mulai siuman dengan kakinya yang sudah buntung dan Kapten Flynn yang selalu setia menemaninya. Kapten Flynn pun mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Nassau karena ia telah mendengar kabar bahwa Eleanor ditangkap Kapten Hume untuk diadili. Mungkin sejarah bajak laut kakinya cuma satu itu tuh ya ini mungkin ya. Hingga di akhir season 2 ini kita diberitahu bahwa Jack diam-diam telah berhasil mengambil emas Urka D5 dan tentu saja Max begitu senang atas keberhasilan ini. Lalu series pun tamat. Enggak, belum tamat. Ini baru season 2 loh ya. Masih ada 2 season lagi. Santai-santai. Kita bahas nanti sampai tuntas pokoknya. Jadi apakah hubungan Kapten Flynn dan Kapten Van akan membaik setelah apa yang mereka lewati bersama? Saya rasa sih iya ya. Tapi kalau masalah emas-emasan nggak tahu sih. Dan apakah Max dan Jack bisa menikmati emas Urka D5 dengan tenang? Nggak bakalan tenang pokoknya. Saat ini saya tidak berani menyimpulkan bro. Jadi tunggu di season selanjutnya. Dan bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye, I love you.